Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan sosok ini bertanya-tanya, apakah kamu tidak menyadari betapa dia sangat merindukanmu? Baik teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan daripada energinya dulu ya. Seperti apa energi dia. Seseorang yang sungguh-sungguh kecewa, sementara kerinduannya padamu justru semakin meningkat. Kita lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang sedang sangat merindukan kamu, walaupun sempat merasakan kekecewaan di hatinya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sungguh-sungguh kecewa, sementara kerinduannya padamu justru semakin meningkat. Okey teman-teman, kemunculan Queen of Pentacles. Kamu sebenarnya sangat penting di matanya dia. Teman-teman, orang ini sangat mengagumi kamu. Energi seseorang yang sangat berharap ya, yang kamu tidak akan pergi darinya. Mungkin teman-temannya, dia cenderung seperti membuatkan kamu merasa seolah-olah tidak dihargai. Tetapi tanpa pengetahuan kamu, teman-temannya, orang ini sebenarnya sangat menghargai kamu, sangat mengagumimu, dan seolah-olah tidak bisa ya melakukan apa-apa tanpa kamu. Kecewa banget di saat merasakan sosok yang paling penting dalam hidupnya, kini seolah-olah berjauhan dengannya ya. Saya sempat merasakan kegagalan daripada dia untuk menunjukkan penghargaannya kepada kamu. Teman-teman, berbicara mengenai Queen of Pentacles, seperti seseorang yang sangat dihargainya. Tetapi entah kenapa ya, saya sempat merasakan energinya yang gagal untuk menunjukkan penghargaannya, sisi penghargaannya kepada kamu. Oke teman-teman, kita lihat lagi di sini ya. Energi Nine of Swords. Nah, detik ini teman-teman, kecewa banget ya. Di saat merindukan kamu, seperti yang saya katakan tadi ya, orang yang sungguh-sungguh kecewa. Sempat merasakan kehilangan kamu di sini. Dan kita lihat lagi di sini ya, teman-teman. Kemunculan kartu Ten of Swords. Wow, teman-teman, sudah ada Nine of Swords, kini muncul pula kartu Ten of Swords ya. Maka ini membuatkan dia benar-benar kecewa banget kerana sempat merasakan kehilangan kamu. Teman-teman, ada kondisi ya, ini bukan sekadar merasakan kehilangan kamu, tetapi ada kondisi di mana hubungan sudah berakhir. Mungkin kamu dan dia sempat putus, baru putus, atau sudah lama putus. Kemunculan Ten of Swords ini menunjukkan atau menekankan lagi ke arah kegagalannya, bukan sekadar gagal untuk menghargai kamu, tetapi gagal untuk mengekalkan kamu di sisinya. Nah, ini energinya berat banget guys. Orang ini benar-benar mengagumi kamu. Nah, apabila didampingi ya dengan Nine of Swords and Ten of Swords, wow, energinya semakin berat ya. Semakin ke arah kanan, energinya semakin berat. Maka saya merasakan seolah-olah untuk melanjutkan hidupnya ke depan, dia merasakan tidak bisa melakukan yang banyak tanpa dirimu. Kamu ini seperti kekuatannya dia. Maka teman-teman, tanpa kamu ya, nah ini membuatkan dia merasa begitu kecewa di saat merindukan kamu. Nah, semakin ke depan kartu-kartu ini, semakin berat energinya. Maka tanpa kamu di sini, dia seolah-olah tidak dapat melanjutkan hidupnya. Ada kondisi di mana kalian berdua ya sedang tidak berkomunikasi. Okey teman-teman, kemunculan Knight of Cups menggambarkan seseorang yang masih ingin ya memperjuangkan cintanya ke depannya. Teman-teman, orang ini tidak mahu kehilangan kamu. Walaupun dia mungkin merasakan beberapa di antara kalian di sini sempat berpaling kepadanya, seolah-olah sedang menimbang-nimbang ya, apakah kamu benar-benar ingin bertahan atau melepaskan koneksi ini. Ada kondisi sebenarnya kamu sangat sayangkan dia, tetapi di saat menjalankan koneksi ini, kamu senantiasa merasa disakiti. Kamu merasa seolah-olah kamu dikhianati. Kamu sempat merasakan kamu tidak diperjuangkan oleh dia. Maka teman-teman, kamu menimbang-nimbang sama ada kamu benar-benar ingin bertahan atau kamu ingin pergi. Maka teman-teman, jika ada situasi itu ya, ini menjelaskan mengapa sosok ini masih ingin memperjuangkan cintanya kepada kamu. Okey teman-teman, dengan kemunculan King of Wands, wow,
Kamu lihat ya, dengan rasa arogannya, dengan rasa angkuhnya. Sebenarnya dia benar-benar tidak berpuas hati. Kamu lihatkan saja kepada lirikan matanya. Dia benar-benar tidak berpuas hati di saat merasakan seolah-olah ya gagal untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Kerana sosok ini bukan sekadar mengagumi kamu, tetapi masih berhasrat banget ya terhadap kamu di sini. Teman-teman, ada sisi ketertarikan yang tersendiri ya yang dirasakannya kepadamu. Tetapi jikalau kamu mungkin sedang mendiamkan atau menjauh, ini membuatkan dia merasa seolah-olah ya apapun yang dilakukannya, kamu tidak lagi melayannya. Maka teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang walaupun agak arogan ya, melayan keegoannya dia. Dia tetap bertahan dengan harapan masih bisa memikat kamu ke depannya. Teman-teman, orang ini ingin menggunakan sisi charmingnya untuk menggoda kamu. Saya sempat merasakan energi itu ya. Mungkin beberapa di antara dia akan memperbaiki penampilan, memperbaiki sikapnya untuk memastikan yang kamu tidak pergi darinya. Begitu ya. Teman-teman, saya menangkap energi seorang yang sangat ego, sangat angkuh di sini. Beberapa yang lain, teman-teman, ini sedikit indikasi ya, yang menunjukkan orang ini adalah pasangan orang ya. Nah, ini mungkin orang yang sudah ada pasangan. Bukan semua, teman-teman, beberapa sahaja ya. Kemunculan King of Swords. Wow, saya menangkap gambaran seseorang yang sedang intens memikirkan kamu dan sedang memikirkan cara yang akan berkesan ya, cara yang akan membantunya untuk mendapatkan kamu kembali atau merapatkan dirinya dengan kamu. Teman-teman, detik ini sosok ini begitu intens memikirkan kamu saat ini ya. Ada kondisi dia belum mengalah, tidak akan menyerah dan sedang memikirkan apa cara yang paling efektif untuk mendapatkan kamu kembali. Maka teman-teman, saya menarik daripada kartu ini, seseorang ini sedang merencanakan sesuatu untuk mendapatkan kamu. Nah, ini teman-teman, baik menangkap energi seseorang yang seumuran atau orang yang lebih tua dari kamu ya. Itu yang ditangkap daripada kartu-kartu ini. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Apa yang paling mengecewakannya tentang kamu saat ini? Apa yang paling mengecewakan hatinya tentang kamu saat ini? Kemunculan kartu Six of Wands. Teman-teman, ini berbicara mengenai kesuksesan kamu. Kamu yang kelihatan lebih terlihat ada peningkatannya dari segi kehidupan kamu. Kamu yang sudah semakin berhasil, kamu yang sudah semakin sukses, dan bahkan beberapa di antara kamu semakin sibuk dan ada yang semakin pergi. Teman-teman, kerana kestabilan hidup kamu ya mulai meningkat, hidup kamu yang kelihatan baik-baik saja, mungkin ya jauh lebih baik, lebih ada kemajuan ketimbang hidupnya, membuatkan dia merasakan seolah-olah ya kamu sudah dihadapkan dengan pelbagai pilihan. Maka kamu tidak perlu lagi bermati-matian memilih dia. Teman-teman, kemunculan Six of Wands ya, seperti terlihat di matanya, kamu yang menjadi pemenang saat ini. Seorang ini tidak berpuas hati, kamu lihat daripada lirikan matanya, kerana merasakan energinya dikalahkan oleh kamu. Kerana kamu di sini menjadi pemenangnya. Kamu berhasil untuk move on, kamu berhasil untuk tidak terlalu beremosi, dan kamu benar-benar fokus banget ke arah pekerjaan kamu. Dan bahkan beberapa di antara kalian yang menonton, teman-teman benar-benar sukses saat ini ya. Ada penghasilan yang membuatkan dia merasakan terancam oleh energi kamu. Dia merasakan hidup kamu sudah semakin meningkat, sementara hidupnya masih lagi biasa-biasa sahaja. Maka teman-teman, dia merasakan kamu tidak lagi mengutamakan dirinya. Kemunculan kartu ini teman-teman sempat membuatkan dia merasakan kehilangan belahan jiwanya. Ini kan kartu soulmate. Maka teman-teman, dia merasakan soulmate-nya mulai beredar pergi, meninggalkan dia. Maka ini yang membuatkan dia kecewa banget tentang kamu saat ini. Dari sisi kamu pula teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Apa yang paling mengecewakan kamu tentang dirinya saat ini? Apa yang paling mengecewakan kamu tentang dirinya saat ini? Apa yang membuatkan kamu pergi sebenarnya? Okey teman-teman, kartu Death. Nah, ini teman-teman berbicara mengenai kekecewaan. Banyak yang dikecewakan di sini teman-teman ya. Kamu benar-benar sudah tidak tahan lagi untuk bertahan di hubungan ini. Kerana menurut kamu teman-teman ya, apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu lakukan, kamu seolah-olah gagal untuk merubah sikapnya. Kamu merasakan orang ini keras kepala,
ego yang terlalu tinggi dan tidak akan berubah kapanpun ya. Dan yang berubah itu adalah kamu. Yang bertransformasi itu adalah kamu. Tetapi sosok ini masih lagi dengan cara lamanya. Teman-teman, ini sedikit berbicara mengenai energi masa lalu kamu, mungkin mantan kamu ya, seperti itu. Dan saya menangkap kamu kecewa banget dengan sikapnya dia yang masih lagi berpegang dengan sisi keras kepalanya, keegoannya dan tidak akan berubah untuk sesiapa pun. Maka teman-teman, apa yang kamu lakukan, kamu sudah memutuskan hubungan di sini. Maka ini menjelaskan ya, kartu di tengah ini Ten of Swords. Teman-teman, kamu bukan sekadar tidak berkomunikasi dengannya, tetapi bahkan beberapa di antara kamu di sini mulai move on dan sudah pun memutuskan koneksi. Maka wajarlah kalian detik ini sedang tidak berkomunikasi. No wonder teman-temannya dari tadi sewaktu membuka kartu ini ya, yang membuatkan saya hairan banget ya. Diawali dengan kartu seseorang yang begitu mengagumi kamu, tetapi semakin dibuka kartu-kartunya, energinya semakin berat jadinya. Maka teman-teman, ini berbicara ya mengenai seseorang yang tidak bisa melakukan yang banyak ya, ataupun tidak bisa menjalankan kehidupan sehariannya tanpa kamu di sini. Maka semakin merindukan kamu, energinya semakin kecewa banget. Kerana ada yang sudah putus di sini, ada hubungan yang sudah berakhir di sini. Maka jikalau kamu yang memutuskan hubungan ini, teman-teman, kamu perlu fokuskan ya ke arah kartu-kartu ini ya. No wonder gambar di sini dengan lirikan matanya yang sedang tidak berpuas hati dengan keputusan kamu ya untuk menamatkan koneksi ini. Okey teman-teman, kemunculan kartu Knight of Swords berbicara mengenai seseorang yang frustrasi banget dan seperti ada keinginan yang cukup kuat ya untuk mencari solusi dan kembali berkomunikasi dengan kamu. Teman-teman, saya tidak tahu ya, walaupun ada keinginan yang begitu kuat untuk berkomunikasi denganmu, perasaan atau keinginan ini seperti diikuti dengan rasa marah, diikuti dengan rasa frustrasi, dan diikuti dengan rasa kekecewaan di hatinya. Teman-teman, walaupun ada keinginan kuat untuk berbicara dengan kamu ya, tetapi saya sempat merasakan ini hanyalah tindakan impulsif dari dirinya, sesuatu yang tidak konsisten. Teman-teman, walaupun dia sangat ingin berbicara dengan kamu ya, tetapi kerana dia terlalu melayan keegoannya, maka ini seperti sesuatu yang tidak konsisten. Itu yang saya rasakan di sini ya. Okey teman-teman, kita lihatkan sedikit ke arah ciri-ciri orangnya ya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang sedang lagi frustrasi kerana kamu tidak menyadari akan kondisi hatinya yang sebenarnya saat ini. Teman-teman, ini energi seseorang yang kecewa banget ya. Kecewa banget di saat menyadari yang kamu sebenarnya tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh langsung dengan kesedihan di hatinya yang sedang merindukan kamu. Kita lihatkan siapa dia ya. Dia mungkin tidak lagi bisa merasakan energi kamu ya. Maka dia sedar, walaupun dia begitu merindukan kamu, kamu tidak lagi terpengaruh dengan apapun yang sedang terjadi kepada kondisi perasaannya. Okey teman-teman, kemunculan I am open, ini menangkap gambaran seseorang yang mempunyai pemikiran yang sangat terbuka ya. Atau lebih jelas lagi teman-teman, ini mungkin statusnya. Seseorang yang masih lagi single, seseorang yang masih lagi bujang, atau mungkin teman-teman jika ini menangkap gambarannya energi seorang janda atau duda, ataupun orang yang ada pasangan contohnya. Mereka tidak lagi terikat dengan orang masa lalunya, tidak terikat dengan pasangan, tidak terikat dengan pasangan lalu, tidak terikat dengan orang masa lalunya. Maka detik ini ada kondisi open, seseorang yang siap ataupun untuk menjalankan koneksi ini ya. Saya menangkap gambaran seseorang yang single, seseorang yang masih lagi bujang, dan seseorang yang bersikap terbuka. Begitu ya, teman-teman, kita lihatkan lagi. Atau mungkin penyesalan di hatinya membuatkan detik ini dia semakin bersikap terbuka untuk memastikan yang kamu tidak langsung ya pergi begitu saja. Nah, ini mungkin menarik energi seorang yang tertutup contohnya. Tetapi setelah sesuatu terjadi di hubungan kalian, membuatkan dia bersikap semakin terbuka. Nah, itu juga bisa teman-teman ya. Okey teman-teman, di sini menarik kartu a warrior. Teman-teman, ini seorang yang akan memperjuangkan apapun yang diinginkannya. Jikalau dia menginginkan sesuatu, dia akan pastikan
kamu tidak akan terlepas daripada genggaman tangannya begitu saja. Maka dia akan memperjuangkan dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Kerana melihat kamu pergi, melihat kamu diam, melihat kamu menjauh, itu sangat melukai keegoannya dia. Maka teman-teman, orang ini orang yang tidak mahu kalah, tidak mahu menyerah begitu sahaja. Maka teman-teman, dia akan memperjuangkan cintanya ke depannya. Teman-teman, kita lihat lagi di sini ya. I am healed. Teman-teman, entah apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua ya. Kerana daripada kartu ini, mungkin beberapa di antara dia, it depends teman-teman, itu bergantung sudah berapa lama kalian tidak mengabari satu sama lainnya. Apakah mungkin kamu dan dia hanya sedikit komunikasi? Apakah kamu dan dia tidak bertemu seperti sebelumnya? Kerana apapun yang sudah terjadi di antara kalian berdua, teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sedang lagi sakit ya. Secara fizikali teman-teman, ada yang sakit, ada yang benar-benar sakit, tetapi sempat sembuh daripada sakit itu. Teman-teman, dia perlu menguatkan tenaganya, menyihatkan badannya, kerana dia tidak mahu terlihat kalah dalam hubungan ini. Kerana di sini teman-teman, apa yang mengecewakan dia? Kerana kamu keluar sebagai pemenangnya. Maka teman-teman, ada beberapa di antara dia ya, yang dan dalam proses healing, ada yang benar-benar sakit, tetapi sudah pun sembuh ya, sudah pun kembali sembuh. Okey teman-teman, ini menangkap energi seseorang yang ingin didengarkan, ingin dicintai. Teman-teman, orang ini mempunyai jiwa sangat penyayang ya, jiwa penyayang, ingin didengarkan, ingin dicintai, dan di saat dia tidak mendapatkan your attention, perhatian-perhatian kamu, ini membuatkan dia merasakan dirinya tidak lagi disayangi, tidak lagi dicintai, dan tidak lagi dibutuhkan. Saya menangkap energi seseorang yang semakin siap untuk menerima sebuah cinta. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, beberapa di antara kamu dan dia mempunyai keterikatan yang tertentu. Berbicara mengenai bonded, teman-teman, saya tidak tahu ini apakah menangkap energi seseorang yang pernah terikat dengan kamu ya. Nah, ini mungkin energi mantan kamu ya, bekas isteri, bekas suami, atau mungkin ada keterikatan sanak saudara. Contohnya ya, seperti ada keterikatan yang sangat kuat di antara kamu dan dia. Contoh yang paling mudah, ada gambar dua anak-anak kecil di sini. Nah, mungkin teman-teman, kamu dan dia terikat secara mungkin kalian membesar bersama. Ada memori zaman kanak-kanak yang tidak bisa dilupakan. Kamu dan dia membesar bersama-sama. Seolah-olah kamu sudah mengenali orang ini cukup lama ya, sejak zaman kanak-kanak lagi, seperti itu ya. Maka ini menjelaskan mengapa ada bonding atau keterikatan yang begitu mendalam dan kuat di sini. Ataupun teman-teman ya, daripada energi yang lainnya, mungkin juga jikalau kamu sempat sharing anak dengan orang ini, maka teman-teman, ini adalah pengikat kasihnya. Ini seperti menjelaskan mengapa ada ikatan di antara kamu dan dia, kerana mungkin kamu dan dia sharing anak bersama. Nah, itu juga bisa ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, saya menangkap seseorang yang, orang ini sebenarnya teman-teman ya, orang yang memerlukan bimbingan, tunjuk ajar dan panduan. Kamu ini seperti panduan dalam hidupnya. Kamu perlu membimbingnya. Maka tanpa kamu di sini, seseorang ini seperti hilang panduan, hilang arah tuju, dan tidak tahu entah ke mana ya, tidak tahu ingin ke mana. Seolah-olah kamu ini adalah petunjuknya. Dengan kemunculan kamu, kehadiran kamu dalam hidupnya, dia ini seolah-olah berpandukan kepada kamu ya. Kamu yang menjadi petunjuk kepada di mana dia sepatutnya pergi, apa yang sepatutnya dia lakukan. Mungkin ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi. Tetapi apabila kamu tidak lagi berada dalam kehidupannya, ini membuatkan dia seolah-olah hilang pedoman, hilang arah tuju, tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Saya tidak tahu teman-teman ya, daripada kartu ini ya, seolah-olah ada kebiasaan-kebiasaan yang sering kalian lakukan bersama. Tetapi setelah sesuatu terjadi, kehilangan kamu membuatkan dia merasakan kehilangan pedoman, kehilangan arah tuju. Seperti itu ya. Okey teman-teman, captivating. Teman-teman, orang ini adalah seseorang yang sangat terpesona. Sangat terpikat dengan kamu dan benar-benar masih merasakan ya, sangat terpikat denganmu. Kamu berhasil mengikat hatinya dan dia sangat terpesona dengan kecantikan kamu, ketampanan kamu, kehadiran kamu, dan dia merasakan kamu di sini
orang yang sangat charming. Tidak menutup kemungkinan beberapa di antara dia juga teman-teman, orang yang berhasil memikat hatimu. Seperti itu ya. Baik teman-teman, apa yang membuatkan dia semakin merindukan kamu? Apa yang membuatnya semakin merindukan kamu? Apa yang sudah terjadi di antara kalian berdua? Mengapa kerinduan ini seolah-olah begitu menyeksa batinnya? Teman-teman, sewaktu kita merindukan seseorang ya, pasti kita akan merasakan kebahagiaannya. Tetapi mengapa dengan si dia itu adalah sebaliknya? Setiap merindukan kamu, dia merasakan kesiksaan di hatinya. Maka kita cari tahu ya, apa yang membuatnya semakin merindukan kamu. Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu Nine of Pentacles, nah ini jelas teman-teman ya, kerana beberapa di antara kamu seolah-olah tidak lagi mengharapkan dia. Saya menangkap kamu begitu nyaman dengan kebebasanmu dan kamu tidak lagi dikekang oleh energinya. Dia merasakan kamu sudah semakin sukses, semakin berhasil dan kamu seolah-olah tidak lagi terlalu terpaku akan hubungan ini. Bahkan beberapa di antara kamu ya sempat menjauhkan diri, mulai mengurangi komunikasi dan tidak lagi menunjukkan rasa minat. Kamu lebih memfokuskan energi kamu kepada sesuatu yang lebih berbaloi ya, menurut kamu ya. Fokuskan ke arah perniagaan, karir, pekerjaan kamu, fokuskan ke arah mencari uang dan bahkan beberapa di antara kamu di sini mulai membebaskan diri. Maka ini membuatkan dia teman-teman ya semakin merindukan kamu, merasakan kekecewaan yang begitu mendalam di hatinya dia. Nah, ini teman-teman, kartu Six of Swords. Saya menangkap energi kamu yang semakin pergi. Bahkan beberapa di antara kalian di sini, energi hubungan kalian ya, energi hubungan kamu dan dia, ini semakin berenggang. Sama ada kamu putuskan secara nyata, ataupun kamu pergi dengan secara perlahan-lahan. Teman-teman, sosok ini dapat merasakan ya, kamu semakin menjauh dari dirinya. Kamu pergi secara berperingkat atau perlahan-lahan, tetapi kamu semakin menjauh dari dirinya. Bahkan beberapa di antara kamu seperti sengaja menjauhkan dia. Nah, ini membuatkan dia merasakan ya, tidak berkesempatan untuk mendekati kamu. Maka di saat merindukan kamu, hatinya benar-benar kecewa. Okey teman-teman, kemunculan Four of Swords. Nah, teman-teman, ini lebih jelas lagi ya. Ketenangan luar biasa di hubungan ini. Kemunculan Four of Swords, teman-teman, menggambarkan kelelahan energi dari si dia. Dia yang merasakan diabaikan, ditinggalkan, dan seringkali merasakan energi silent treatment dari kamu. Kamu yang telah pun mengurangi komunikasi, tidak lagi mengabari, dan bahkan mungkin ya, kamu tidak lagi menghantar teks itu ya, sekerap yang kamu lakukan dulu. Kamu juga tidak lagi menghubunginya sekerap dulu. Maka teman-teman, dia sempat merasakan diabaikan oleh kamu. Bahkan semakin dipikirkan, teman-teman, apabila bersebelahan Six of Swords, dia tahu teman-teman, tidak perlu kamu ungkapkan, tidak perlu kamu katakan. Kombinasi gabungan ketiga-tiga kartu ini, di dalam hatinya, dia sudah pun tahu kamu berangkat pergi. Nah, ini kan di kartu tradisional teman-teman ya. Six of Wands menggambarkan seseorang yang sedang menunggang kudanya dengan penuh keberhasilan. Maka dia tahu teman-teman, ini bukan sekadar kamu yang mulai menjaga jarak, menjauhkan diri, tetapi kamu benar-benar pergi dari hidupnya. Nah, ini membuatkan dia semakin merindukan kamu, semakin merasakan kesiksaan dan kekecewaan itu. Okey teman-teman, kemunculan Queen of Swords. Teman-teman, dia sedar ya, dia sudah pun menyakiti hati kamu. Dia tahu ada hal-hal yang terjadi yang membuatkan kamu merasa sakit banget ya, sehingga mengambil keputusan untuk tidak lagi berlanjutan seperti ini. Kamu tidak mahu berterusan ya, disakiti olehnya. Maka kamu mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan ini. Tidak lagi memberikan sebarang kesempatan kepada dia. Teman-teman, saya tidak tahu ya, kemunculan Queen of Swords ini sebenarnya banyak energinya. Ini juga mengindikasikan mungkin beberapa di antara kamu yang menonton seorang janda atau duda, atau kamu berdiri dengan seorang janda atau duda. Tetapi teman-teman, dia sedar ya, kamu di sini sudah banyak kali memberikan kesempatan kepadanya. Bahkan seringkali kamu, you will be the one ya, kamu yang akan mengambil inisiatif
untuk menghubungi, kamu yang akan mengambil inisiatif untuk berkomunikasi, tetapi hujung-hujungnya kamu yang jadi sakit hati sendiri. Maka dia sedar, dia sudah pun menyakiti hati kamu di sini. Bersebelahan dengan Four of Swords, teman-teman, dia sedar, dia tidak akan pernah mendapatkan sebarang kesempatan dari dirimu lagi. Kamu benar-benar bertegas, memutuskan, nah ini kan berpaling dari dirinya. Kamu tidak ingin memberikan sebarang celah atau kesempatan kepada dirinya lagi. Maka dia tahu, teman-teman, there is no more chances, ya. There is no more chance. Maka di saat menyedari tidak ada kesempatan itu lagi, membuatkan dia menjadi begitu kecewa banget, sedih banget di saat merindukan kamu. Kita lihatkan lagi di sini, teman-teman, ya. Okey, teman-teman, kemunculan kartu Three of Cups. Teman-teman, sosok ini bukan sekadar kehilangan kamu, ya, sebagai seseorang yang dia sayangi, tetapi dia juga kehilangan persahabatanmu. Kamu merupakan seorang teman, sahabat yang baik, orang yang banyak mendukungnya. Kamu tahu, teman-teman, di suatu saat itu, ya, di saat dia membutuhkan seseorang untuk membantunya, dia sedar memang tidak ada orang lain yang bisa diandalkan. Setiap kali, setiap saat, hanya kamu yang akan on standby untuk membantunya. Maka kehilangan kamu di sini, kehilangan segala-galanya. Semakin merindukan energi persahabatan denganmu, merindukan dukungan kamu, merindukan pertemuan empat mata dengan kamu, merindukan momen-momen kebersamaan denganmu yang tidak didapatkan lagi. Maka seseorang ini merasakan setiap kali dia merindukan kamu dan melamunkan memori-memori itu, teman-teman, itu hanyalah sekadar memori. Kedepannya, dia tahu dia tidak akan diberikan sebarang kesempatan lagi. Nah, ini membuatkan dia sungguh-sungguh kecewa di saat merindukan kamu. Okey, teman-teman, dengan kemunculan kartu The High Priestess, kamu semakin misterius di sini. Kamu semakin sulit untuk ditebak, sulit untuk dijangkau, dan teman-teman, ini seperti perasaan kamu dan perasaannya yang berbicara kepada satu sama lainnya. Masing-masing sebenarnya sudah pun tahu, ya, seolah-olah walaupun tanpa diungkapkan, tanpa perlu dijelaskan. Masing-masing sudah pun tahu mengapa ada perubahan di energi hubungan ini saat ini. Maka teman-teman, ini seperti energi di mana setelah merasakan sesuatu di hatinya, dia tidak dapat menyalahkan kamu. Dan bahkan, ya, sedang bergejolak dengan jiwanya sendiri. Dia menyalahkan dirinya. Mengapa tidak menghargai kamu? Mengapa menutupi perasaan ini? Mengapa tidak bersikap jujur dengan perasaannya sendiri? Maka teman-teman, ini sesuatu yang disembunyikan menurut saya, tetapi kalian berdua masing-masing tahu. Maka jikalau ada perubahan energi di hubungan ini saat ini, teman-teman, ini lebih ke arah menjaga perasaan masing-masing, ya. Maka kamu pergi begitu saja, mungkin juga dia turut mendiamkan kamu kerana tidak mahu memporak-perandakan keadaan, kerana ingin menjaga perasaan dan hati masing-masing. Tetapi jauh di dalam hati masing-masing, kamu dan dia dua-dua tahu apa yang sudah terjadi. Teman-teman, kemunculan wow ini seperti kemunculan King Kong ini, teman-teman, ya. Kemunculan Four of Wands, kartunya lucu banget, guys. Ini kan King Kong yang sedang mengamuk, ya, guys. Saya menangkap seseorang yang sedih banget dan sangat mengharapkan, berdoa dengan Tuhan, ya, agar dipertemukan kembali dengan kamu suatu saat nanti. Nah, ini teman-teman, jikalau kamu dan dia mungkin, ya, kamu sempat membatasi pertemuan atau masih belum bertemu sehinggalah hari ini. Nah, King Kong ini sudah mengamuk, teman-teman. Maka saya menangkap gambaran, ya, seseorang yang sangat mengharapkan bahawa kamu bisa merasakan di hati, ya, melalui kartu The High Priestess ini, bahawa ada keinginan kuat untuk bertemu dengan kamu dalam waktu dekat ini. Sekurang-kurangnya, berikanlah kesempatan untuk dia melihat wajahmu. Nah, King Kong yang sedang mengamuk ini marah banget, ya, di saat kamu membatasi diri atau menghindar darinya. Teman-teman, dia tahu bukan kamu tidak bisa, ya, bertemu dengannya, tetapi seolah-olah kamu sedang membina sempadan, ya. It's like kamu benar-benar membatasi diri, sengaja tidak mahu bertemu, kerana kamu sudah sakit hati banget di sini, ya. Kemunculan Queen of Swords. Maka teman-teman, dia sangat berharap ke depannya kalian dapat bersatu dan dapat bertemu dalam waktu yang terdekat ini. Okey, teman-teman, apa alasan lain yang membuatkan dia semakin merindukan kamu? Selain daripada energi yang tidak dapat bertemu, teman-teman, wow, ini kamu lihat, ya, kemunculan King of Swords sekali lagi. Teman-teman, dia sedang memikirkan cara bagaimana untuk
mewujudkan sebuah jalan yang terbuka ya untuk kalian berkomunikasi, berbicara dari hati ke hati dan bertemu sebentar lagi. Maka ini perencanaan here and now. Yang berarti teman-teman, sosok ini sedang intens memikirkan kamu untuk mengeksekusikan rencana yang bisa dieksekusikan sekarang ini. Seperti saya mendapatkan gambaran ya, seseorang yang ingin memastikan segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan rencananya. Dan dia akan pastikan itu dapat bertemu dengan kamu dalam waktu yang terdekat ini. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, lebih didominasikan oleh zodiak. Kita lihatkan ke arah kartu mayornya ya. Scorpio cukup kuat di sini. Scorpio, Cancer. Hanya ada 2 kartu mayor di sini teman-teman ya. Scorpio dan Cancer cukup mendominasi, didampingi dengan Leo, Virgo, Libra, Gemini 2 kali ya, 2 Gemini, Scorpio sekali lagi, Aries, Sagittarius, Virgo sekali lagi. Nah, ini banyak yang berulang di sini ya. Aquarius, Libra, Cancer. Cancer sudah saya bacakan tadi daripada kartu The High Priestess ya, dan juga Aries di sini. Teman-teman, nampaknya energi zodiak di sini berulang-ulang ya. Kita lihatkan apakah zodiak kamu ya akan berdampingan dengan zodiaknya atau kemunculan zodiak yang tidak saya sebutkan tadi. Teman-teman, di sini kemunculan zodiak Libra, seseorang yang sedang mempelajari kamu. Nah, ini mungkin ya menangkap energi seorang pelajar atau seorang guru atau guru dan guru seperti itu ya, ataupun pekerjaan di kantor. Itu kamu sesuaikan ya, pekerjaan di kantor. Okey teman-teman, ini mungkin juga menarik energi rakan sekerja ya, atau menangkap energi seorang Scorpio yang sedang memata-matai kamu. Orang ini memantau kamu dalam diam dan seperti ada sesuatu yang sedang direncanakannya untuk mendapatkan kamu ya. Okey teman-teman, ataupun ini adalah energi seorang Sagittarius, seseorang yang sangat menyukai kebebasannya. Beberapa di antara dia adalah seseorang yang usianya jauh lebih muda dari kamu atau memiliki sisi keanak-anakan. Atau ini mungkin menarik energi seorang Taurus, teman-teman, seseorang yang sangat setia tetapi sedang merasakan kesepian dan ingin didengarkan. Atau ini mungkin menangkap energi seorang Aries yang benar-benar sedang berencana untuk ketemu kamu sebentar lagi dan sangat berharap diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki. Atau ini mungkin menangkap energi seorang Aquarius. Teman-teman, orang ini orang yang pernah membantu kamu atau kamu pernah membantunya dan dia ingin memperbetulkan segala sesuatu yang sudah dilakukannya. Ingin memperbaiki ke depannya dengan cara yang cukup profesional. Atau ini mungkin menangkap energi seseorang Cancer. Teman-teman, ini seseorang yang sangat merindukan kamu dalam kekecewaannya. Benar-benar sangat emosian detik ini, sempat menitiskan air matanya, kecewa banget di saat menyedari apakah benar kamu tidak akan memberikan sebarang kesempatan kepada dirinya lagi. Okey teman-teman, kita beralih pula kepada kartu ini ya. Apa yang sedang dia rasakan dari dalam hatinya ke kamu saat ini? Apa yang benar-benar dia rasakan dari dalam hatinya ke kamu saat ini, sehingga mencetuskan kekecewaan yang begitu mendalam di saat merindukan kamu. Apa yang sebenarnya dia rasakan dari dalam hatinya ke kamu saat ini? Teman-teman, dia merasakan kamu terus mendiamkan dia, sehingga membuatkan dia sering merindukan kamu, melamunkan kamu, dan banyak merenungkan kamu akhir-akhir ini. Setiap merenungkan kamu, setiap melamunkan kamu, setiap merindukan kamu, dia semakin merasakan kehilangan kamu. Perubahan sikap kamu di sini benar-benar membuat dia menjadi galau sendiri. Ada kesedihan yang begitu mendalam ya, yang dibicarakan oleh kartu bulan ini. Teman-teman, ini menangkap energi seseorang yang berzodiak Pisces ya. Saya menangkap dia benar-benar sedih banget. Hanya Tuhan yang tahu di saat melamunkan kamu, merenungkan kamu, dan memimpikan kamu. Energi kerinduan yang sudah semakin meningkat. Okey teman-teman, apa yang dirasakan dari dalam hatinya? Teman-teman, dia merasakan seperti kamu mulai menutup pintu, kamu menutup akses, kamu menutup hati dan seperti tidak akan menerima dirinya lagi. Teman-teman, dia takut banget kehilangan kamu ya.
kartunya agak negatif di sini, maka dia sempat merasakan kamu bukan sekadar menjauhkan diri. Tetapi mungkin beberapa di antara kalian yang menonton mulai menutup pintu hati ya, untuk tidak bercinta lagi atau tidak menerimanya lagi. Teman-teman, dia sedar kerana dia gagal memberikan kamu sebuah kepastian. Energinya memang tidak jelas banget, energi yang sering berubah-ubah, gagal memberikan kamu kepastian, membuatkan kamu merasakan sentiasa stuck ya, stagnansi di hubungan ini. Maka teman-teman, ketidakjelasannya, kegagalannya dalam memberikan kamu sebuah kepastian membuatkan energi kalian stuck begitu-begitu sahaja. Tetapi tanpa kamu sedar, dengan kemunculan jangkar ini teman-teman ya, saya menangkap energinya, hatinya yang sudah pun berlabuh di hati kamu. Maka teman-teman, ini yang menimbulkan kekecewaan yang begitu mendalam, dan dia sangat berharap ya, kombinasi daripada ketiga kartu ini, dia tidak berharap yang hubungan kalian akan berakhir seperti ini. Dia sangat berharap dan berdoa akan diberikan kesempatan sekali lagi. Teman-teman, seseorang yang menantikan jawapan kamu, seseorang yang ingin mencari solusi dan masih belum menemukan jawapan itu dari dirimu. Maka dia tidak tahu sebenarnya apakah kamu benar-benar di sini begitu tegaannya memutuskannya, ingin membebaskan diri, atau ini sekadar mencari solusi ke arah hubungan kalian. Teman-teman, dia sedar ya, beberapa di antara kamu di sini mulai membebaskan diri dari koneksi ini. Tetapi kerana kunci ini sudah pun mengunci pintu hatinya dan kamu memegang kunci ini, maka teman-teman, hatinya tidak ke mana-mana. Ini menjelaskannya apabila kamu mengunci pintu hatinya dan kunci ini berada di tangan kamu, maka wajarlah teman-teman, di saat merindukan kamu, dia merasakan begitu kecewa sekali kerana masih ada perasaan cinta. Tetapi salah satu sudah pun mulai membebaskan diri. Okey teman-teman, kita lihatkan daripada kartu terakhir ini ya. Pesan apa yang mungkin ingin dia titipkan ke kamu melalui bacaan hari ini? Di balik kerinduannya, kesedihan yang begitu mendalam, kekecewaan yang begitu mendalam, apa yang sebenarnya ingin disampaikan hatinya kepada kamu melalui bacaan hari ini? Jikalau energi kerinduan ini dicampur adukkan dengan kekecewaan, maka kita lihatkan kata-kata hati terdalamnya kepada kamu saat ini. I'm planning something special for the both of us. Nah, ini teman-teman yang cuba saya jelaskan tadi ya, daripada kartu King of Swords. Seseorang yang merencanakan here and now, yang ingin memastikan sesuatu itu berjalan dengan segera. Maka teman-teman, segala perencanaannya yang begitu istimewa sedang direncanakannya untuk kalian berdua. Maka teman-teman, ada rencana yang ingin dijalankan, ingin dieksekusikan sebentar lagi. Saya menangkap energinya yang sedang merencanakan sesuatu yang istimewa untuk kamu dan dia ya. Okey teman-teman, who says I've forgotten about you? Teman-teman, sosok ini tidak pernah melupakan kamu. Jikalau kamu sempat bertanya apakah dia sudah pun tidak lagi memikirkan kamu, kamu salah di sini. Bahkan teman-teman, dia tidak pernah melupakan kamu, hanya kerana sisi keegoannya yang tidak mahu mengaku. Okey teman-teman, would you accept me for who I am? Bahkan teman-teman, di sini ada perasaan minder ya. Apakah kamu akan menerimanya sepenuhnya? Teman-teman, saya tidak tahu apakah kamu berdealing dengan seseorang yang entah ya, apakah kondisi kehidupannya sedikit di bawah kamu atau di belakang kamu ya, membuatkan dia merasakan tidak begitu percaya diri untuk benar-benar melanjutkan koneksi ini. Takut banget yang kamu tidak akan menerima segala sisi kelemahannya. I sense that you are no longer interested. Nah, ini kan sudah saya bicarakan di awal tadi. Beberapa di antara kamu di sini bahkan ya mulai kehilangan minat terhadap dirinya. Tidak berminat lagi ya. Kamu juga sempat bertanya-tanya, Kak, mengapa ya di awal saya begitu tergila-gilakan dia? Tetapi semakin ke sini, kemana perginya rasa minat itu? Kemana perginya rasa keinginan untuk mendekatinya? Kamu seolah-olah menyedari ya, rasa minat itu tidak lagi di dalam hatimu. Maka teman-teman, dia juga dapat merasakan ini bukan sekadar berbicara mengenai beberapa di antara kalian yang mulai berubah hati ya. Bukan sekadar berubah hati, tetapi benar-benar hilang minat terhadap dirinya dan dia dapat merasakan energi itu. Am I too late? Beberapa di antara dia bahkan merasakan sudah pun terlewatkan sebuah kesempatan ya, seolah-olah agak terlambat untuk detik ini datang memperjuangkan kamu. Nah, ingin datang memperjuangkan kamu tetapi bersebelahan dengan Ten of Swords,
Padahal kamu udah lelah banget ya untuk melayan sikapnya. Maka apakah dia terlambat untuk menawarkan cintanya? Kerana kamu di sini mulai menutup akses. Ada yang mulai memblokir, ada yang mulai menjauhkan diri dan mematikan komunikasi. Teman-teman, religion gets in the way. Beberapa di antara kalian di sini mungkin memiliki perbezaan yang bisa dikaitkan dengan keyakinan dan keagamaan ya, kepercayaan yang berbeza. Maka teman-teman, kamu sesuaikan perbezaan apa saja yang sempat membuatkan kamu dan dia terpaksa berfikir dua kali ya, bagaimana untuk ke depannya. Okey teman-teman, only you know how to comfort me. Nah, apa yang mengecewakan dia sangat teman-teman ya detik ini adalah kerana hanya kamu yang bisa memberikan energi ketenangan, kenyamanan kepada dirinya. Hanya kamu yang tahu ya bagaimana untuk mengalah dan memujuk hatinya. Orang lain teman-teman tidak akan mengalah dan memujuk dia. Jikalau dia merajuk, dia perlu merajuk sendiri. Tetapi dengan kamu, kenyamanan itu dirasakan dengan kamu di sini. Hanya kamu yang mengerti perasaannya. Hanya kamu yang akan memujuknya. Hanya kamu yang akan pergi sejauh ini. Maka teman-teman, di saat merindukan kamu, dia mulai merasakan kehilangan semua keistimewaan yang hadir dari dirimu. Tidak ada orang lain lagi teman-teman yang akan mengalah dan membujuknya seperti kamu. Maka detik ini teman-teman, wajarlah dia merasa kecewa banget ya di saat merindukan kamu. Not hearing from you kills me. Wow, ini teman-teman, tanpa mendengar sebarang kabar berita dari kamu, ini benar-benar membunuhnya. Maka teman-teman, kamu letakkan perkataan kamu sendiri ya. Tema hari ini, energinya yang kecewa banget di saat merindukan kamu. Tetapi daripada kartu terakhir ini, menceritakan tanpa mendengarkan sebarang kabar berita dari kamu, tanpa berkomunikasi dengan kamu, itu membunuhnya. Nah, teman-teman, bukankah kartu ini menjelaskan segala-galanya? Mengapa orang ini sungguh-sungguh kecewa di saat merindukan kamu? Kerana memang ada kondisi di mana kalian ya mungkin sudah cukup lama tidak berkomunikasi. Kamu yang bertegas untuk tidak lagi menghubunginya dan bahkan memutuskan hubungan ini. Okey teman-teman, kita lihatkan daripada huruf-huruf namanya ya. Siapa yang sedang merindukan kamu dan pada waktu yang sama energi kerinduannya kepada kamu semakin melonjak. Kita lihatkan siapa sosok ini. Okey teman-teman, saya akan singkirkan bahagian kanan ini ya. Kita ambil bahagian kiri. Baik teman-teman, di sini ada huruf C, T, Q, O, I, A, M, Y, P, G, F, S, V, L, U, J, Z, K, X. Teman-teman, saya baru perasan ya, di sini seperti sempat mengeja dengan begitu jelas ya perkataan ataupun initial Amy. Teman-teman, ini mungkin ya memang tidak ada yang kebetulan ya guys. Ini mungkin initial nama kamu Amy jikalau kamu seorang wanita yang menonton, atau jikalau kamu seorang pria, kamu mungkin sedang berdealing dengan seorang wanita yang namanya Amy. Teman-teman, kamu sesuaikan ya, apakah ini menarik nama kamu sendiri atau orang yang berdealing dengan kamu. Begitu jelas teman-teman ya, Amy. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri bacaan kita hari ini, ingin saya sampaikan bahawa ada saat-saat dalam hidup ketika kita sangat merindukan seseorang sehingga kita hanya ingin mengambilnya dari mimpi kita dan memeluknya sungguhan. Nah, kini dia sedang mengalami momen seperti itu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.